Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Bapa dalam surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, dahsyat luar biasa. Engkau Allah kami yang sang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur Bapa bahwa setiap kesempatan buat kami untuk berdatang kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami beruntung menyerahkan Bapa ibadah kami berkembang Bapa. Mari Bapa yang baik, urapi hamba-hamba Bapa yang melayan Bapa. Menjadi oil singer, pemain musik penyambut tamu, bahkan semua para pendoa Bapa, berkati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga untuk menyerahkan bangsa kami Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami rindu Bapa, Indonesia bebas dari COVID-19 Bapa. Indonesia sehat sembuh Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami rindu Bapa, kami berkembang Bapa, ke depannya Bapa, boleh bersama-sama dan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kepada Bapa, sembuhkan Bapa Indonesia, daerah kami, kota kami semua Bapa dari COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Bapa di dalam tangan kuasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap masih beribadah di rumah aja. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Mari kita buka hati kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Horala bala 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 Yesus. Hirala bala 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 Yesus. Kami sungguh percaya kepadamu. Engkau hadir di dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Horala bala 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 Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku.
menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini. Kau hadir di rumah kami. Kau hadir di keluarga kami. Kau hadir di bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir di sini. Kau selalu ada buat kami. Kau selalu ada. Kau hadir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini. Kau melawat kami Tuhan. Kau menjamah kami. Kau memberkati kami. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di sini. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan Kau hadir dalam ibadah kami. Haleluya. Yesus, sungguh dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di ibadah kami seperti di surga. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bangsa kami Indonesia seperti di surga. Karena kami tahu ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang terbaik buat kami Tuhan.
Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di setiap keluarga-keluarga Tuhan yang menyaksikan di ibadah ini Tuhan Yesus. Seperti di surga Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau bertahta di setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyenangkan Engkau. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Haleluya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kesetiaanmu kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, bagian kita terus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan.
Kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami tahu Engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Inilah keyakinan kami ya Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, lewati badai, hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus tetap. Walau 1000 rebah di sisi, Engkau tetaplah Allah
Tuhan karena anugerahnya kita boleh kembali berjumpa di agenda acara ibadah hari ini. Dan kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai sekarang ini kami boleh punya kesempatan masih beribadah kepadamu itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Kami rindu diberkati dengan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Yang siap diberkati Tuhan bilang amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, di awal dari renungan kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Semua pasti bisa lagunya. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanmu, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecantenganku, bukan karena baik rupaku, bukan karena tebal kumisku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jadi renungan kita hari ini sekarang ini saya boleh kasih temanya adalah jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kita ada sampai hari ini karena kasih karunia. Jangan disia-siakan. Dari konteks 2 Korintus 6 ayat 1 mulai. Dan orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang pertama adalah ada 2 hal. Yang pertama adalah jangan menjadi sandungan. Orang tersandung itu bukan karena barang yang besar. Bukan karena benda yang besar, batu yang besar, tapi orang kesandung karena batu kerikil kecil dan tersandung. Dan orang yang tersandung itu sakit, tidak enak banget. Dan Alkitab menuliskan ayat yang lain mengatakan kalau sampai kita jadi sandungan lebih baik dia diikat, dimasukin di dalam karung, diisi batu dan dilempar ke laut. Jadi kita semua mengerti bahwa kita bisa sehari ini, kita dapat tuh karena kasih karunia. Jangan disia-siakan. Langkah bukti kalau kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang pertama adalah jangan jadi sandungan. Jadi apapun ke depan yang kita lakukan jangan sampai orang tersandung. Saya punya pengalaman ada satu jemaat yang tersandung gara-gara yang saya memberikan salam. Ketika dia datang ke gereja saya kasih salam tapi saya tidak lihat matanya. Dan dia tersinggung banget dan tidak mau ke gereja lagi. Akhirnya ketika saya tahu saya datengin ke rumahnya, saya minta maaf. Saya bilang, maafkan saya sudah jadi sandungan buat kamu. Dan saya nggak mau jadi sandungan daripada nanti saya diikat, masukin di karung, diisi batu dan dijeburin ke laut. Dan dia berucap dari mulutnya, bilang, saya nggak maafin Pak Pendeta. Dan saya bilang, kalau saya nggak dimaafin, saya nggak akan pulang. Saya akan di rumah ini. Bahkan saya buktikan dengan saya tidur-tiduran di ruang tamu, saudara. Dan kurang lebih hampir setengah jam ketika saya sudah tidur di ruang tamu sambil nonton TV, dia rasa nggak enak juga, dia bilang, ya sudah saya maafin Pak Pendeta. Tapi jangan diperbuat lagi, hanya gara-gara salaman saja, nggak salaman. Saya salaman tapi nggak saya lihat matanya begitu. Jadi masalah yang kecil lah buat orang tersandung begitu. Jadi sekarang pun saya kalau salaman sampai saya harus remas tangannya. Saya lihat matanya. Saya nggak akan mau salaman kalau saya nggak lihat matanya. Karena ternyata
yang sudah saya lakukan dengan saya salaman tapi nggak saya lihat matanya, orang tersandung dengan yang saya lakukan begitu. Dan berikutnya yang kedua, orang tidak menyanyikan kasih karunia adalah ketika seseorang itu sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ayat yang keempat saudara, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi pelayan Allah bukan hanya cuma khotbah, tapi pelayan Allah dalam segala kesabaran, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah dan berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati. Sampai kemurnian hati pun kita sebagai pelayan Allah. Mulai hari ini saya harus bilang buat semua orang yang mendengar, yang mengikuti agenda ini, ayo posisikan saudara hidupmu yang kedua adalah melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Lewat karya korbannya di atas kayu salib, dia memberikan kasih karunia kita, membenarkan kita, melayakkan kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi ini kasih karunia kita hidup sampai hari ini. Kita bisa mempermuliakan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan hanya pendeta atau khotbah di mimbar, tapi apa saja yang kita lakukan ke depan ini dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Jadi mulai hari ini siapapun saudara, ayo supaya jangan jadi sandungan. Selain kita jangan jadi sandungan, bukti kalau kita tidak menyanyiakan kasih karunia adalah yang kedua, kita harus menjadi pelayan Allah, melayani Allah. Apa saja kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan saya harus sampaikan kepada saudara, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Di tengah-tengah COVID yang mendunia ini pun saya tidak berhenti untuk enggak melayani Tuhan. Tidak hanya khotbah, tapi salah satunya membagikan perjamuan kudus supaya jemaat bisa ikut perjamuan kudus. Saya antarin ke rumah mereka masing-masing. Saya bersyukur ada kelompok kul, ketua kul yang mulai membantu saya. Saya kasih ini ke gembala kulnya, kemudian gembala kul mulai membagikan. Tapi ada jemaat-jemaat yang tidak ikut kul sehingga kami mulai datangin satu persatu. Dan salah satunya ternyata mereka senang dengan saya membagikan perjamuan kudus, mereka bisa ketemu dengan kami begitu. Saya harus sampaikan buat kita semua yang hadir, yang mengikuti agenda ini, itu salah satu bentuk pelayanan yang kita bisa lakukan. Apa saja yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, itu adalah pelayan Tuhan. Kita sudah jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Banyak di luar sana mendefinisikan hamba Tuhan adalah pendeta pakai jas, pakai dasi seperti ini. Enggak, apa saja yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, itu adalah hamba Tuhan, pelayan Allah. Dan Tuhan berjanji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan bukti yang lebih nyata lagi, di tengah pandemi yang mendunia ini, Tuhan menyertai kita dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang tidak pernah kekurangan. Kami selalu berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Tuhan mencukupkan. Di luar sana ada banyak, bahkan saya punya komunitas grup pendeta, pengkhotbah. Ketika pandemi begini ada mulai keluar kata-kata, makan itu amplop, makan itu PK. Karena pelayanan sekarang gereja tutup, gak ada PK, gak ada amplop lagi. Saya langsung nyertu, kayaknya bukan saya deh. Saya seingat saya dua minggu dihubungin juga untuk jadwal, saya bisa ikutin khotbah, saya bisa jadwal juga gitu. Tapi ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang jadwalnya sampai 2 tahun dulu baru bisa dijadwal lagi. Dan itu komentar supaya makan itu PK, makan itu amplop begitu saudara. Dan berikutnya adalah saya ingat saya beras di rumah saya pun tidak pernah kekurangan. Begitu mulai habis ada saja yang datang membagikan beras buat kami. Bahkan sempat juga kami berkunjung ke rumah jemaat yang punya empang dan kami mancing dapat gurami, 1 ekornya pun 2 kilo saudara. Dan 3 ekor begitu. Sudah buat saya dan anak-anak saya sudah makan enak, makan mewah itu. Enggak perlu keluar uang juga, sudah bawa pendeta bawa saja, bawa pulang 3 ekor gurami, 2 kilo semua saudara. Jadi sampai di rumah anak saya jago juga lagi tuh, dimasak di filet, dikupas dagingnya, kemudian ditepungin, dimakan, sudah serasa di hotel saja. Jadi Tuhan memelihara kami kalau kita tidak menyanyiakan kasih karunia ini. Jadi saya sampaikan terus bersukacita, terus bergembira karena Tuhan melayani hamba Tuhan tadi. Dan Tuhan menjanjikan juga kalau kita bergembira karena Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang diinginkan hati kita.
Saya termasuk pendeta yang bergembira karena Tuhan. Jadi menurut saya secara pribadi saya merasa pendeta hamba Tuhan yang paling happy itu adalah saya begitu. Sehingga sungguh Tuhan tidak membiarkan kami dan keluarga. Tuhan mencukupi, memberkati, memulihkan dan sungguh menyertai sehingga di rumah kami, di hidup kami seperti di surga. Ada sampai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran dengan kuasa yang menyertai kami. Dan saya ingin bagian buat kita semua yang ikutin program ini terus bergembira karena Tuhan, melayani Tuhan, jadi hambanya Tuhan. Apa saja kita bisa lakukan ke depan, siapapun, tidak harus sekolah Alkitab dulu. Kalau saudara melakukan semuanya dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, bagi-bagi Indomie ke tetangga juga itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang semua kita bisa lakukan. Dan sungguh luar biasa. Bahkan secara yang kalau nggak punya Indomie, secara fisik saja ketika lihat jalan kotor, kita mulai ambil sapu dan kita mulai menyapu jalan yang kita lewatin yang kotor tadi. Semua akan diberkati dengan apa yang kita lakukan. Dan itu adalah pelayanan, apalagi kita bisa memberitakan firman Tuhan. Ada satu kejadian yang saya sampaikan ketika saya membagikan perjamuan kudus. Ada satu jemaat yang bersaksi begini, tetangga depan rumah Pak sakit dan sudah parah banget. Saya pun ketika mengunjungi, saya berpikir bahwa 1-2 hari lagi sudah selesai ini warga ini. Dan akhirnya sempat digerakkan Tuhan untuk bawa ke rumah sakit juga. Ada 3 rumah sakit yang sudah didatangi dan menolak semuanya. Dan dibawa pulang lagi, didoakan lagi, ternyata sampai hari ini masih hidup saudara. Dan hanya dengan doa saja loh saudara. Jadi saya ingin ajak buat saudara semua, apa sih susahnya untuk berdoa saja, kita bisa lakukan buat peduli dengan tetangga kita gitu. Ya tetap ikutin protokol pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jangan terlalu dekat supaya kita jangan ketularan dengan tetangga yang sakit saudara. Tapi doa kita sudah mempunyai kuasa untuk menyembuhkan masalah dia. Berikutnya percaya Tuhan atau enggak, itu urusan Tuhan. Nanti bagian kita cuma mendoakan saja. Dan kita boleh melihat Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan mujizat terjadi, sukacita yang luar biasa yang kita boleh rasakan. Dan hari ini dengan COVID-19 yang mendunia ini tidak ada seorang pun yang gak bisa melayani Tuhan. Bisa, apa saja kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Bahkan yang bisa kesaksian juga saya siap untuk meliput dan untuk bersaksi. Ada banyak yang di tengah-tengah COVID gini, ada orang yang di PHK gak punya makanan, gak punya kebutuhan sehari-hari, tapi Tuhan memberikan bisnis yang baru. Bahkan berikutnya adalah saya mulai melihat serius Tuhan nyatakan yang sakit pun hanya dengan iman dia telepon kami, Pak Pendeta minta perjamuan kudus Pak Pendeta. Minta anggur dan roti yang biasanya Pak Pendeta bagikan ke kami untuk perjamuan kudus. Dan kami berikan. Ini ada satu jemaat yang benar-benar sakit, sudah dijas sama dokter atau rumah sakit reaktif begitu. Tapi karena dia makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, dan ternyata ketika di swab dia sudah pulih, sudah sembuh. Hanya perlu 3 hari di rumah sakit, di karantina di 3 hari saja, dan sudah sembuh dan pulih, itu boleh pulang. Padahal mencekam banget. Yang nganterin jemaat ini ketika keluar dari rumah sakit pun pakai baju yang putih-putih, pakai masker semua, bahkan dilewatkan ruangan pintu yang tempat penyimpanan jenazah begitu saudara. Tidak di pintu yang biasa begitu. Itu mencekam banget, menteror banget, tapi Tuhan sudah pulihkan, dia bisa pulang. Ketika dia di karantina, ketemu istri gak bisa juga, tapi perjamuan kudus yang mereka terima, sebentar kita akan juga makan roti dan minum anggur yang Tuhan perintahkan untuk sebulan sekali. Dan kita bersyukur, respon Gembala Pembina di tengah-tengah pandemi ini ada perjamuan sebulan 2 kali itu. Ketika Gembala Pembina di minggu ketiga khotbah di tengah-tengah pandemi ini, diinstruksikan untuk kita semua ikutin perjamuan kudus lagi. Jadi 1 bulan 2 kali perjamuan kudus, gak jadi masalah. Kita tinggal mengikutinya dengan iman dan kita terima mujizat dari Tuhan.
Bahkan berikutnya kita sungguh tadi tidak menyanyiakan kasih karunia ini dengan yang pertama, poin pertamanya adalah jangan jadi batu sandungan. Apa saja kita lakukan, yuk kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Maka tidak seorang pun yang akan tersandung dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, mulai kreatif untuk apa saja yang kita lakukan ini adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Satu hari ada jemaat yang komplain dengan saya, Pak Pendeta, kenapa Ibu Pendeta jadi singer? Kayaknya mengurangi wibawa begitu. Saya cuma respon, lebih nggak berwibawa mana dengan Ibu Gembala ngepel gereja. Giliran kalau ngepel gereja aja nggak dikomentarin, giliran jadi singer dikomentarin, kurang wibawa. Dan akhirnya mereka jemaat mengerti dan tidak komplain lagi ketika istri saya sebagai Ibu Gembala, dia jadi singer juga gitu. Jadi balik lagi, ayo yang ke depan semua kita menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi saudara nggak sulit juga, saudara tinggal ajak tetangga saudara, teman saudara untuk datang di rumah saudara, ikutin acara ini, itu sudah sebuah pelayanan yang luar biasa. Sehingga nanti kalau COVID sudah selesai, dengan iman bertindak, terima perjamuan kudus, terima baptisan dan diselamatkan. Dan malaikat di surga beribu-ribu bersorak-sorai. Jadi saya ingin sampaikan buat kita hari ini, semua kita ada hari ini itu karena kasih karunia. Jadi jangan disia-siakan kasih karunia yang Tuhan punya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kembali lagi sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita akan lihat dulu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ada di 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ini perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Yang ada di antara saudara yang masih berdosa, ayo minta ampun sama Tuhan, akui sama Tuhan, dan saudara minta dilayakkan Tuhan untuk menerima roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah darah Yesus. Yang sudah semuanya kita mulai tundukkan kepala, kita berdoa, layakkan kami Tuhan menerima perjamuan kudus Tuhan. Seharusnya kami yang disalib karena dosa-dosa kami, tetapi kasih karunia-Mu menyelamatkan kami, Engkau menggantikannya kami. Seharusnya kami yang disalib, tapi Engkau menggantikan bagi kami. Untuk itu kami mau terus pandang salib-Mu Tuhan, supaya kami terus menjadi kuat dalam segala hal. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan dengan iman saudara boleh respon dengan katakan amin ya. Nanti bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita pecahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus menjadi kuat karena kami terus pandang salib-Mu. Tuhan sudah lakukan buat kami semua, dan sekarang kami angkat cawan anggur yang adalah darah-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami akan menerima, meminumnya, menguduskan, menyucikan, memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kembali lagi saudara merespon dengan amin. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bersama yang percaya katakan amin. Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan, menebus kami semua. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya yang di rumah boleh berdiri, kita angkat tangan kita dengan iman kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Berkat datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan berkat Tuhan kembali meneguhkan kita semua ada hari ini itu karena kasih karunia.
Dan kami orang-orang yang tidak mau menyanyiakan kasih karunia tersebut Tuhan. Kami terus tidak mau jadi sandungan, sebaliknya kami dalam segala hal, kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hamba Allah, melayani Allah. Dan sungguh janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Saudara, dengan iman kita terima kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.